semuanya, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dan relate untuk orang tua dan para pendidik di rumah, yaitu tentang perkembangan fisik anak. Kira-kira bagaimana sih perkembangan fisik anak yang optimal, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangannya, dan bagaimana peran orang tua dalam mendukung perkembangan fisik anak supaya lebih optimal. Dan semua itu akan kita bahas di dalam kita hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa di luar rumah. Terima kasih kakak. Selamat siang. Waktu langsung saja ya, langsung Ibu Fatma, kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perkembangan fisik anak? Karena kalau orang tua di rumah masih pada bingung nih tentang perkembangan fisik anak. Ini adalah proses pertumbuhan ukuran tubuh, bentuk tubuh, kemampuan gerak, serta perkembangan fungsi organ yang berlangsung sejak lahir hingga dewasa. Hal ini diperkuat oleh teorinya Elizabeth Harlock, yaitu perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagian akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Artinya, pengalaman perkembangan fisik terjadi karena adanya pertumbuhan biologis, kematangan tubuh, serta pengalaman belajar. Nah, banyak juga orang tua di rumah yang masih bingung antara perkembangan dan pertumbuhan. Kira-kira apa saja bedanya dan bisa dijelaskan pertumbuhan seperti apa, perkembangan seperti apa? Pertumbuhan itu lebih mengarah kepada perubahan kuantitatif, misalnya tinggi badan yang terus bertambah, berat badan yang terus meningkat, tingkat kepala yang semakin membesar. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan kualitas, yaitu kemampuan seseorang, seperti anak yang awalnya belum bisa duduk, kemudian bisa duduk, bisa berjalan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu diperkuat oleh teorinya Sandrock, yaitu pertumbuhan adalah perubahan biologis pada ukuran tubuh. Perkembangan sendiri mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial yang berlangsung sepanjang kehidupan. Boleh dong Bu dijelasin nih bagaimana tahapan perkembangan fisik anak yang optimal dari bayi hingga sekolah? Oke. Secara umum, usia 0 sampai 1 tahun itu biasanya berat badan anak meningkat, belajar mengangkat kepala, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Sedangkan usia 1 sampai 3 tahun itu anak berlari, memanjat, melompat, dan juga bisa makan sendiri. Usia 3 sampai 6 tahun koordinasi tubuh semakin baik, bisa menggunting, bisa menggambar bentuk sederhana, dan juga bisa melompat 1 kaki. Dan usia 6 sampai 12 tahun yaitu otot semakin kuat, tinggi badan bertambah stabil, keseimbangan tubuh semakin baik, dan juga mampu mengikuti olahraga. Menurut WHO nih Kak, perkembangan anak itu harus dipantau melalui tinggi badan menurut umur, berat badan menurut umur, indeks massa tubuh, lingkar kepala, dan juga kemampuan sesuai usia. Kira-kira dari perkembangan fisik yang sudah Ibu jelaskan tadi, tahapan-tahapannya ya, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi dari perkembangan fisik tadi? Ada. Apa aja nih faktornya? Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan fisik anak. Misalnya faktor genetik, faktor dari orang tuanya. Jika orang tuanya tinggi, biasanya anaknya akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya. Ada faktor nutrisi, asupan yang seimbang, protein dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan. Ada aktivitas fisik, anak yang semakin banyak bergerak atau semakin banyak pergerakan fisiknya maka akan memiliki otot yang kuat. Yang keempat yaitu istirahat. Saat tidur, semua hormon pertumbuhan itu bekerja secara optimal. Ada faktor lingkungan yang sehat membantu anak tumbuh lebih optimal. Nah, faktor lingkungan ini diperkuat oleh teorinya Bonfront-Barner, yaitu perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga budaya. Semua itu satu berkaitan. Nah, sudah dijelaskan faktornya, tahapannya, kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan atau dilakukan orang tua supaya perkembangan fisik anak ini jadi lebih optimal? Baik, yaitu orang tua tentunya harus memberikan makanan bergizi, terus juga harus membatasi penggunaan gadget. Nah ini nih yang belum bisa, masih banyak orang tua yang belum bisa melarang anaknya ya, karena sayang dengan anak tapi kemudian memberikan kebebasan ketika main gadget. Terus juga mengajak anak bermain aktif. Tersebut diperkuat oleh teorinya Piaget, yaitu anak belajar melalui aktivitas langsung. Artinya semakin banyak anak bergerak dan mengeksplorasi lingkungan, maka semakin bagus perkembangan fisiknya. Lanjut nih, kira-kira kapan sih orang tua perlu berkonsultasi
ada nggak tanda-tanda yang perlu diwaspadai terhadap perkembangan fisik anak? Ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan nih Kak. Misalnya anak belum bisa duduk pada usia 9 bulan. Terus juga misalkan anak belum bisa berjalan pada usia sekitar 18 bulan. Berat badan yang tidak bertambah, tinggi badan yang tidak stabil, dan juga kehilangan kemampuan yang sebelumnya sudah dikuasai. Nah, jika ditemukan hal tersebut, maka segeralah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini ya. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjawab kebingungan para orang tua di rumah. Tapi sebelum aku closing, aku mau tanya dulu nih beberapa pertanyaan juga yang kira-kira sepertinya relate dengan kehidupan sehari-hari di rumah dengan para orang tua ya. Kita akan bermain mitos atau fakta dulu. Untuk pertanyaan pertama nih, anak gemuk pasti sehat, itu mitos atau fakta? Mitos dong, karena kesehatan itu tidak melulu diukur dengan berat badan anak, tetapi juga dengan perkembangan secara keseluruhan. Pertanyaan kedua, minum susu saja apakah cukup untuk pertumbuhan? Mitos atau fakta? Mitos, karena nutrisi yang kita dapat itu tidak selalu harus dari susu, tetapi juga ada makanan seimbang lainnya yang perlu masuk dalam tubuh anak. Pertanyaan terakhir, sering bermain di luar itu membantu perkembangan fisik, mitos atau fakta? Itu fakta, karena semakin banyak anak bergerak, maka akan semakin kuat ototnya dan perkembangan fisiknya akan semakin optimal. Oke, sebelum aku akhiri, boleh dong Bu, tips sederhana boleh diberikan kepada orang tua di rumah supaya perkembangan fisik anak tumbuh secara optimal. Baik. Ini bisa dilakukan untuk semua orang tua di rumah ya, seperti bermain minimal 1 jam satu hari dengan anak. Terus juga batasi screen time, berikan makanan yang seimbang, tidak perlu itu aja. Terus juga makanan yang beragam tentunya, seperti buah, sayur dan lain sebagainya. Terus juga tidur sesuai kebutuhan anak. Terus rutin memantau tinggi dan berat badan anak. Yang terakhir, jadilah teladan bagi anak untuk menjalani gaya hidup sehat. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Semoga menjawab kebingungan para orang tua di rumah. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa perkembangan fisik anak di rumah atau fisik anak kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dari genetik, nutrisi, aktivitas, tidur, bahkan lingkungan juga berpengaruh. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik punya peran penting dalam memberikan stimulasi atau pemantauan supaya perkembangan fisik anak kita tumbuh atau berjalan secara optimal. Terima kasih kepada Ibu Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode berikutnya.